Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat dompet kartu seperti ini. Modelnya, motifnya juga sederhana tetapi menghasilkan project yang cantik ya. Seperti ini. Untuk ukurannya, dompet kartu ini kurang lebih adalah sekitar 9,5 cm, untuk tingginya 6 cm ya. Alat dan bahan yang saya pakai untuk membuat dompet ini, saya menggunakan benang rajut polyester polybling ya. Jadi yang ada bling-blingnya seperti ini. Tapi teman-teman bisa menggunakan benang rajut jenis apapun. Kemudian untuk hakpennya, saya menggunakan hakpen tulip gold yang berukuran 5/0. Kemudian siapkan juga jarum tapestry dan korek api untuk merapikan dan memutus benang. Kemudian stitch marker sebagai penanda dan juga kancing kayu hias seperti ini. Teman-teman tidak harus menggunakan kancing hias, tapi boleh menggunakan kancing model apapun sebagai penutup dompet kita ini ya. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk awalnya kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat rantai sebanyak 18. Motif ini memerlukan kelipatan genap ya. Jadi teman-teman bisa membuat rantai berapapun, disesuaikan saja kebutuhannya untuk membuat dompet yang lebih besar, tas, atau mungkin untuk membuat project yang lainnya. Kita buat rantai sebanyak 18. Rantai, berikutnya kita akan buat SC di rantai yang kedua. Jadi ini adalah rantai yang pertama dan ini adalah rantai yang kedua. Kita buat SC di rantai yang kedua. Selanjutnya kita buat SC di setiap rantai. Nah, di rantai yang paling ujung ini kita isi dengan 3 SC. Kemudian di setiap rantai kita isi dengan 1 SC. Nah, di SC yang paling ujung di sini kita isi dengan 2 SC. Karena tadi sudah kita buat 1 SC di sini, jadi tinggal kita tambahin 2 SC. Sehingga sama ya, sisi yang di sebelah kanan dan juga kiri ini isinya sama-sama 3 SC yang paling ujung. Berikutnya kita akan buat slip stitch di SC yang pertama. Seperti ini. Kemudian rantai 1. Lalu kita akan buat SC back loop di baris yang kedua. Di sini. Kemudian jangan lupa untuk diberi penanda. Di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Sehingga total SC yang kita miliki di sini adalah 36 SC. Jadi di sini kita buat SC back loop di setiap stitch.
Kita sudah sampai di ujung stitch di sini, kita lepas penandanya, kita slip stitch di bagian SC yang pertama di sini. Kemudian buat rantai 1, kita masuk di baris yang ketiga, kita buat SC di tempat yang sama. Kita akan mulai membuat motifnya di baris yang ketiga ini, jadi rantai 1, kemudian skip 1, stitch di sebelahnya, kita buat SC di sebelahnya lagi. Rantai 1, skip 1, buat SC di sebelahnya. Jadi rantai 1, skip 1, buat SC di sebelahnya. Kita buat berselang-seling seperti itu terus teman-teman. Jadi rantai 1, skip 1, buat SC di sebelahnya. Rantai 1, skip 1, SC di sebelahnya. Seperti itu terus sampai di bagian akhir di sebelum penanda di sini. Nah, ini adalah bagian terakhir atau stitch yang terakhir dan pasti akan menyisakan satu stitch di sini. Kita skip rantai 1, kemudian kita slip stitch di bagian penanda. Seperti ini. Kemudian kita buat 2 rantai masuk di baris yang keempat. Kita skip ya SC ini. Kemudian kita akan buat SC di chain space atau di satu rantai ini ya. Jadi di sini kita buat SC, kemudian rantai 1. Nah, baris yang keempat ini kita sudah tinggal mengikuti saja. Jadi di bagian 1 chain ini kita buat SC. Lalu rantai 1, skip ini ya, kemudian langsung di bagian chain space-nya kita buat 1 SC. Chain 1, kemudian buat SC di bagian chain space, rantai 1, SC di bagian chain space. Seperti itu terus sampai kita berada di bagian akhir ya. Jadi jangan lupa kalau untuk teman-teman pemula yang kita beri penanda di sini adalah rantai pertama yang kita buat tadi. Tadi kita buat 2 rantai di sini. Nah, rantai yang pertama yang kita beri penanda. Kemudian ini rantai 1, kemudian buat SC di bagian chain space. Lanjutkan seperti ini terus sampai di bagian akhir. Sudah berada di bagian akhir seperti ini, kita buat satu lagi di bagian chain space di sini yang berdekatan dengan chain 2 ini ya, atau bagian penanda ini. Kemudian kita lepas penandanya, kita buat slip stitch ya. Jadi kita buat slip stitch di bagian chain 1 seperti ini. Kemudian kita buat rantai 1, lalu kita buat SC di bagian chain space pertama di sini. Di sini ini. Ya. Kita buat SC. Kita beri penanda. Kemudian kita ulang lagi polanya, rantai 1, skip ini atau skip di sini nih. Kemudian kita buat SC di bagian chain space. Rantai 1, SC di bagian chain space, rantai 1, skip 1 ini, kemudian langsung SC di bagian chain space. Seperti itu terus sampai di bagian sebelum penanda. Kita sudah sampai di bagian ini, jadi kita buat rantai 1, kemudian di bagian chain space ini kita buat SC, rantai 1, kemudian lepas penandanya, kita slip stitch
di bagian chain 1. Kita slip stitch di bagian SC pertama ini. Nah, seperti ini. Kemudian buat 2 rantai. Jadi rantai yang pertama kita beri penanda lagi. Kemudian langsung di bagian chain space, di bagian ini, kita skip 1 ini ya. SC ini, kemudian langsung di bagian chain space kita isi dengan 1 SC. Rantai 1 di bagian chain space kita buat 1 SC. Seperti itu terus ya teman-teman. Dan caranya sama seperti baris sebelumnya. Kita buat pola ini. Buat pola ini sampai dengan baris ke-12. Jadi ini kita lanjutkan. Rantai 1 buat SC di bagian chain space, rantai 1, kemudian SC di chain space. Seperti itu terus ya teman-teman. Kita buat ini sampai dengan baris 12. Baris 12 itu termasuk dihitung dengan bagian alasnya. Jadi ini saat ini kita sudah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita buat 6 lagi untuk motifnya ini. Jadi teman-teman pause dulu videonya, kita lanjutkan untuk membuat sampai dengan 6 baris berikutnya atau 12 baris. Kita sudah berada di baris terakhir dan di stitch yang terakhir juga. Kita lepas penanda, kemudian kita slip stitch di bagian chain 1 di sini. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya teman-teman, baris yang ke-12 ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di baris ke-13, ini baris yang terakhir. Slip stitch di setiap stitch di sini dan kita buatnya di bagian back loop ya, jadi bukan di bagian 2 stitch seperti ini, tetapi di bagian back loop. Ini sudah kita buat slip stitch di sini, berikutnya kita buat slip stitch di rantai yang pertama ini ya, di rantai 1 ini, di bagian back loopnya kita buat slip stitch. Kemudian di sebelahnya kita buat slip stitch lagi, di sebelahnya juga, tetapi back loop ya, semuanya back loop. Nah, seperti ini. Dan jangan terlalu ditarik kencang, jadi merajutnya santai saja supaya dompetnya bagian atasnya tidak mengkerut ke dalam ya. Jadi seperti ini. Di stitch yang ke-8 kita akan buat rantai untuk bagian pengait dari kancingnya. Jadi bagian pengait ini. Nah, seperti ini, kita buat seperti ini. Kita buat di stitch yang ke-8. Jadi kita hitung dari kita slip stitch pertama tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di stitch yang ke-8 kita tidak akan back loop tetapi di 2 loop seperti ini. Kita buat slip stitch, kemudian buat rantai sebanyak 15. 14, 15. Kemudian di tempat yang sama kita slip stitch lagi di sini. Nah, seperti ini. Jadi di tempat yang sama. Berikutnya kita akan buat cara yang sama dengan buat slip stitch di back loop. Kita selesaikan ya sampai dengan bagian slip stitch yang pertama. Oh ya, kalau misalnya teman-teman tadi masih belum bisa untuk mengetahui di mana kita membuat slip stitch yang pertama, jadi teman-teman bisa beri penanda di sini. Ini adalah slip stitch yang pertama. Kita hitung mundur saja. Ini adalah stitch yang ke-8 ya. Kemudian 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi di sini kita buat penandanya. Kita lanjutkan sampai di bagian sebelum penanda, kita buat slip stitch. Jangan terlalu kencang, jadi longgar saja slip stitchnya
supaya bagian atas ini tidak mengkerut ya. Sudah sampai di bagian sebelum penanda. Berikutnya teman-teman kita akan putus benangnya ya. Jadi tidak usah di rantai satu, kita putus benangnya. Kita lepas penandanya, kemudian kita akan buat kaitan di sini. Jadi seperti ini ya. Kita buat kaitan di bagian slip stitch yang pertama di sini. Nah, ini kemudian dimasukkan di sini. Lalu kita selip-selipkan di bagian belakang atau di dalam bagian dalam ini. Nah, sekarang ini sudah jadi, kita tinggal pasangkan bagian pengancingnya. Jadi, di sini kita pasangkan di sini, kita sesuaikan dengan kancing. Nah, ini dia teman-teman, dompet kartu kita sudah jadi. Jadi seperti ini hasilnya, ini tampak belakang dan ini tampak depannya. Jadi di belakang ini yang bagian ada sambungannya seperti ini tapi tidak terlalu kelihatan ya. Nah, ini dia teman-teman dompet kartu rajut kita. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan teman-teman pun bisa membuat karya yang cantik dengan motif yang sederhana ini. Semoga tutorialnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe channel Nita Nailcraft dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Dan juga boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video tutorial ini. Dan tinggalkan like kalau teman-teman suka video ini, juga komen kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!